warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di Potret, berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, saya hari ini tanggal 1 Juni 2025 masih berada di area tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Dan saat ini kita lihat kondisi saat ini di mana Gunung Kuda itu masih diwarnai dengan longsoran-longsoran besar, teman-teman ya. Jadi semalam itu telah terjadi beberapa kali longsoran, dan longsoran besar itu ada 2 kali yang saya dengar. Bahkan di longsoran yang pertama itu yang sangat menakutkan karena suara gemuruhnya itu luar biasa kencangnya. Bahkan saya dan beberapa petugas yang ada di lokasi pun sempat panik dan mencoba menyelamatkan diri. Dan sampai pagi hari ini masih terus terjadi longsoran-longsoran, teman-teman. Dan kita lihat untuk di depan ini, kalau kemarin untuk sikunya kemudian atau segitiga yang guguran-guguran longsoran itu tidak terlalu lebar dan tidak terlalu tinggi. Sekarang sudah lebar dan tinggi, teman-teman. Yang itu ya, teman-teman ya, tuh. Oke. Dan yang semalam juga ini yang seperti hitam ini, teman-teman, seperti apa namanya, cekungan. Yang ini itu juga longsoran-longsoran yang terjadi malam hari juga, teman-teman ya. Bahkan tidak hanya satu titik, kita mendengar juga ada longsoran kecil di area sebelah sini, teman-teman. Cuman titik pastinya kita nggak tahu ya karena gelap. Nanti saya sertakan cuplikan pada saat longsoran semalam ya, teman-teman ya. Jadi semalam malam sekitar setengah 12 malam ya, teman-teman ya. Menjelang tanggal 1, dan saat ini sudah tanggal 1 Juni, teman-teman. Kita lihat kondisinya di sini juga belum belum ramai atau belum dimulainya evakuasi kembali para korban yang berada di Gunung Kuda ini, teman-teman. Jadi mungkin sekitar nanti jam 7 atau jam 8 baru para petugas melakukan evakuasi pencarian para korban yang berada atau yang tertimbun di area tambang Gunung Kuda Cirebon ini, teman-teman. Kita nanti coba terbangkan menggunakan drone ya, teman-teman ya. Cuman ini cuacanya masih berkabut, jadi nunggu agak siangan dulu. Oke, teman-teman, jadi ini juga para petugas dari tim SAR dan para petugas lainnya juga sudah kembali standby untuk melakukan pencarian para korban yang masih berada di reruntuhan Gunung Kuda Cirebon ini, teman-teman. Kita lihat nih. Oke, teman-teman, jadi ini para bapak-bapak petugas dari kepolisian, TNI, Polri, Basarnas, dan lain-lain, bahkan Tagana juga sedang apel pagi dulu sebelum memulai pencarian di hari ketiga longsor tambang Gunung Kuda Cirebon ini, teman-teman. Jadi berkumpul dulu nih karena untuk apel pagi hari dan koordinasi juga tentunya. Mengingat semalam juga telah terjadi longsoran-longsoran, beberapa kali guguran-guguran dari dinding-dinding Gunung Batu ini, teman-teman ya, atau Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat ini. Ini dari Bapak Polisi, Tagana, Basarnas, Bapak Polisi juga, ada Brimob dan lain-lain, ada Bapak TNI.
Oke teman-teman, saat ini sudah pukul 7.30 dan ini sudah persiapan untuk melakukan pencarian lagi teman-teman ya. Ini untuk alat beratnya sudah dihidupkan, sudah diisi bahan bakar juga. Ini juga sudah datang bahan bakar lagi. Bahkan itu sedang briefing untuk tim para pencari korban longsor di Gunung Kuda, Cirebon. Yang sedikit mana sedikit yang sedikit. Dan untuk saat ini dari para media juga disarankan untuk meliput sampai batas pohon itu karena mengingat faktor keselamatan juga ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh mendekat. Batasnya sampai pohon, radius jarak yang ditentukan karena ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan kontur tanahnya ini mengerikan teman-teman ya. Jadi bisa saja terjadi longsoran-longsoran susulan yang secara tiba-tiba. Teman-teman kita lihat di depan ini dari pihak kepolisian juga menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian yang dimana tersembunyi atau terimbun di reruntuhan ya. Ini ada yang kita lihat ini baru 2. Ini K9. Ini masih dipersiapkan ya, nanti akan diarahkan ke depan. Ini masih belum Oke, satu persatu eskavator sudah mulai bergerak, sudah mulai maju menuju ke lokasi ya teman-teman ya. Dan yang ini juga sudah persiapan untuk menuju ke lokasi. Oke, ini ada 3 K9 atau anjing pelacak polisi yang dikerahkan untuk mencari para korban. Dan saat ini sudah maju ke depan ya teman-teman ya. Ini sudah persiapan juga. Pemanasan dulu nih biar lentur. Nih tadi habis dikasih pelumas ya, jadi biar rata. Nah ini juga
Safe loadernya cukup besar nih. Safe loadernya mantap. Oke, satu persatu bergerak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mereka semuanya yang melakukan pencarian dan melakukan evakuasi diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Wih, mantep. Skill operatornya nggak kaleng-kaleng ini nih. Bergesernya langsung ngangkat pakai bak ini armnya. Kita doakan buat para petugas yang sedang melakukan pencarian para korban, semoga diberikan keselamatan dan dilancarkan dalam mencari para korban. Semoga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya Allah. Oke, saat ini sudah dilakukan pencarian ya, sedang dilakukan pencarian untuk para korban, dan itu ada beberapa eskavator dan safe loader yang sudah mulai mengeruk reruntuhan-reruntuhan dari longsoran, teman-teman. Dan tadi juga sudah dikerahkan untuk anjing pelacak dari Polri untuk mencari keberadaan para korban, dan dugaan sementara ada beberapa titik yang diendus keberadaannya oleh anjing pelacak, karena memang anjing pelacak ini penciumannya tajam ya, teman-teman ya. Jadi batas dari media hanya sampai sini ya, teman-teman ya. Ini lagi ditarik polis line, jadi tidak bisa masuk ke dalam lebih dekat lagi, karena memang area berbahaya itu berada di depan sana, teman-teman.
K9. Oh, udah gabung. Ini rawan ya teman-teman ya, untuk yang di titik ini nih rawan sekali. Ini batu-batu ya besar nih, kelihatannya kecil tapi besar ini teman-teman. Untuk batunya kalau kita deketin nih sebesar ini, nih besar banget tuh. Tapi kalau dari jauh kelihatannya kecil.